Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piti Nur Habibah dari Prodi Perpajakan dengan NPM 0225002. Saya dari kampus Politeknik Bisnis Digital Bandung. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan bisnis digital. Lalu apa sih lingkungan bisnis digital itu? Lingkungan bisnis digital merupakan keseluruhan unsur atau elemen yang dapat memengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan dan keuntungan dengan menggunakan kecanggihan teknologi baik dalam proses produksinya maupun dalam proses pengemasannya. Lingkungan bisnis digital terbagi menjadi dua. Ada makro, yaitu dari lingkungan ke luar, dan ada mikro dari lingkungan ke dalam. Oke, di sini saya akan bahas dulu lingkungan bisnis digital makro. Lingkungan bisnis digital makro terbagi menjadi 7 faktor, yaitu yang pertama ada faktor sosial. Jadi, lingkungan sosial di perusahaan harus mumpuni dengan usaha yang dibuat dengan cara melihat demografisnya, kayak dari usianya, jenis kelaminnya, budaya, gaya hidup sosial, dan agama. Yang kedua, ada faktor hukum dan etika. Faktor hukum itu contohnya kayak mengesahkan merek dagang perusahaan agar legalitasnya terjamin supaya tidak ada yang memplagiat usaha kita. Faktor etika itu contohnya kayak kita buat iklan suatu produk, tidak boleh menggunakan sara dan tidak boleh menyinggung produk lain. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu seperti pertumbuhan ekonomi di sekitar perusahaan, kayak melihat dari inflasinya, pajaknya, indeks saham, dan tingkat pengangguran. Yang keempat, ada faktor politik. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi politik suatu negara seperti dari pemerintahannya, kebijakannya, undang-undang, dan pajaknya. Yang kelima, ada faktor teknologi. Perusahaan harus mengikuti kemajuan teknologi, contohnya seperti aplikasi belanja apa yang mayoritas masyarakat pakai saat ini, apakah Tokopedia, Lazada, Shopee, atau mungkin Instagram. Yang keenam, ada faktor budaya. Faktor ini bisa kita lihat dari komposisi demografisnya seperti dari usia, agama, etnis. Ada juga dari pertumbuhan populasi, selera, kekayaan rumah tangga, dan habit masyarakat saat ini. Yang ketujuh, ada dari faktor perilaku konsumen. Biasanya dari perusahaan terhadap konsumen, bagaimana sih sikapnya perusahaan harus meyakinkan kepada konsumen kalau ini itu this is a real business. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.